Siska, dan Hanifah Salim. Hai, lagi Halo. mana nih, Pak? Ini sekarang Diva lagi di Solo, Wow, lagi di rumah Kepangeranan di Komplek Kraton di Purwo Hamijaya. Keren ya. Purworejo. Wow, Ini tempatnya. almost midnight loh. Kalau ada yang mau lihat, mungkin bisa lihat ke sisi sebelah. Wow, Lorongnya gede banget. Panjang banget lorongnya. keren ya. Oke, back to laptop. Hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satu kelas Access Consciousness. Jadi Access Consciousness itu mempunyai beberapa kelas dan salah satu specialty-nya adalah Talk to the Entities. Kelas Talk to the Entities. Dan bukan kebetulan sih, dan salah satu peserta kelas Talk to the Entities adalah Ibu Nifas yang satu ini. Dan kita akan bertanya tentang banyak hal mengenai kelas ini. Oke, are you ready? Yes. Yes. Mau kenalan dulu nggak? Boleh, tapi kayaknya udah tahu tadi. Nih, nama saya Hanifah Salim, tinggal di Bandung. Into Access udah mungkin hampir setahun. Belum ada setahun, hampir setahun. Oke. Yes, oke. Berbicara tentang kelas Talk to the Entities. Kita akan lihat dulu mengenai entities-nya. Nah, sebelum Nifa ikut kelas ini, apa di benak Nifa tentang entitas itu sendiri? Apa di benak Nifa tentang entitas? Entitas itu kayak semacam makhluk halus gitu ya. Whether itu adalah jin atau ya makhluk halus lah itu intinya. Walaupun aku nggak percaya siluman sebenarnya, dari dulu memang aku bertanya-tanya, emang siluman tuh beneran ada ya gitu, terus atau emang iya ya gitu. Sebenarnya lebih banyak tanda tanya sih, dan karena banyaknya tanda tanya dan informasi di luar itu kan very random ya. Ada yang bilang, oh iya itu tuh roh gentayangan, dan aku tuh yang, hah, emang roh bisa gentayangan gitu kan. Terus oh itu jin gitu, oh itu tuh penunggunya, itu tuh macem-macem kan, dan itu tuh simpang siur gitu. Terus belum pernah ada satu kelas atau satu pengetahuan yang sifatnya tuh make sense gitu. Bukan make sense, ya make sense sih bisa dibilang gitu, walaupun dalam perjalanannya kita nggak terlalu pakai pikiran kita, tapi it makes sense gitu. Buat aku it makes sense banget. Jadi akhirnya aku berpikir, oke, ini adalah pertanyaan aku yang banyak banget yang dulu aku tanyain gitu kan. Jadi sebenarnya sebelum kelas itu, apakah Nifa sering bersinggungan dengan hal-hal tersebut? Dari kecil deh kayaknya. Mimpi, terus itu kan sebenarnya berhubungan ya, mimpi, terus kadang lihat sesuatu, terus kadang-kadang berasa nggak nyaman di satu tempat, atau berasa kayak, gue capek banget ya di sini gitu kan. Terus kalau nyadarin mungkin kita tiap kota tuh punya hawanya masing-masing gitu kan. Kayak Solo ini kan hawanya tuh nyaman, terus kayak seru lah gitu kan, dibanding Jakarta beda hawanya gitu kan. Kayak gitu-gitu lebih sensitif sama yang kayak gitu-gitu. Lebih tepatnya udah mulai agak gede tuh mulai in denial sih sebenarnya, nggak mau lihat gitu. Ya karena tadi itu banyaknya informasi yang satu sama lain kadang-kadang bertabrakan. Kadang-kadang bikin kita jadi tambah bingung gitu kan. Makanya dari situ, udah deh. Gitu. Kalaupun ngerasain ataupun ngelihat atau merasa nggak nyaman pun juga, oh maybe cuman aku aja. Gitu. Mungkin akunya aja kali yang lagi moodnya jelek. Atau akunya aja lagi demam gitu. Jadi berarti kesadaran Nifa tentang entitas itu sebenarnya memang sudah ada, dan akhirnya mencoba mencari solusi atau mencari jawaban atas rasa penasaran itu, dan akhirnya ikut kelas. Apakah Lebih tepatnya dijuntrungin sih.
Juntrungi siapa? Dijuntrungin sama yang pertama, anakku yang pertama itu dia bisa melihat entities itu sepertinya dengan jelas. Wow. Plays with someone. Itu anakku yang pertama. Anakku yang kedua dia nggak lihat tapi dia sensitif. Yang kedua. So ketika itu udah nggak mau dilihat lagi, terus tiba-tiba muncul punya anak yang seperti ini yang sama vakum cleaner aja bisa dielus-elus, bisa, oh vakumku sayang, thank you ya, udah bantuin aku. Oke, gitu. Dia punya banyak teman yang nggak kelihatan sepertinya dan keganggu di beberapa tempat juga. Aku tuh sebagai ibu tuh kan pengen apa ya, pengen ngelindungin ya. Yes. Kalau kita bawa dia ke satu tempat yang kita nggak ada pengetahuan di situ, what if tiba-tiba dia dimanfaatkan? Those abilities, those energies, those powers, gitu. Wow. Those difference, gitu loh. Aku tuh ngeh ke situ, gitu. Yes. Jadi mau nggak mau ya, karena terpanggil dengan naluri seorang ibu, dengan untuk memprotek anaknya ya mau nggak mau. Wow. Mau nggak mau akhirnya terjun ke dunia ini. Akhirnya nyari. Wow. Akhirnya. Nah, setelah akhirnya ikut kelas, kesadaran apa yang sebelum dan sesudah kelas jadi berbeda tentang entitas itu sendiri? Satu, banyak ya. Banyak banget. Semuanya lebih clear sih. Yang utama itu ya. Satu, lebih clear. Yang kedua, ternyata aku juga sama sensitifnya, bahkan mungkin sensitivitasnya lebih sensitif daripada anakku yang ngelihat gitu loh. Hanya mungkin aku udah terbiasa untuk ada di kondisi itu gitu loh sis. Oh, Jadi okay. kadang udah nggak berasa lagi gitu loh kayak gitu-gitu. Lebih clear. Yang pertama lebih clear, clarity, lebih banyak clarity. Terus di kelas Talk to the Entities itu kan kita di apa namanya diajak untuk melihat ini sebenarnya yang masuk entities ini apa aja sih gitu. Kalau kita masih punya pikiran entities itu hanya sebatas makhluk yang tergolong apa yang kita tahu sehari-hari kayak jin dan nama-nama lainnya kayak jin, siluman dan lain-lain. That was a very small part gitu. Ternyata di sekitar kita ini ada banyak banget entities yang jauh lebih amazing gitu. Yes. Dan Clear. entities ini juga ternyata kita membicarakan hal yang sangat luas, bukan cuma sekedar hantu. Dan seperti kata Niva ya, itu cuma bagian kecil, very small. Tapi kadang aku juga jadi paham gitu setelah belajar Talk to the Entities ini, aku jadi paham ketika kita memberi energi pada sesuatu, menceritakan berulang-ulang, oh kita lihat kuntilanak nih atau kita lihat apa gitu. Those things became big, jadi gede gitu. Padahal sebetulnya itu cuma small part aja. Bagian yang lebih gedenya itu kita nggak pernah omongin karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada yang ngasih tahu, dan nggak pernah ada yang benar-benar ngejelasin dengan cara yang clear gitu. Dengan cara yang clear. Dan gimana cara ngehandle-nya itu yang paling Diva suka. Yang paling Diva suka. Kita diajarin gimana cara kita ngehandle kalau kita memang tipikal yang sensitif. So, karena kan gini, ada beberapa orang yang menutup itu, shut that down, aku salah satunya gitu kan, ketika masih kecil itu karena dianggap satu bohong. Yes. Kedua dianggap ngayal. Ketiga dianggap ngada-ngada, ngarang, macam-macam sih ya. Jadi itu tuh benar-benar di shut down. Tapi setelah belajar Talk to the Entities itu, aku baru nyadar bahwa ternyata hal-hal yang muncul di gambaran aku itu, that's not imagination. Yes. It's not imagination gitu. Suara yang kadang selewat terdengar ketika aku ada di tempat-tempat tertentu, even in my own house, that's not my imagination. Because imagination require effort.
gitu kan. Imajinasi itu perlu effort, Usaha ya, perlu usaha perlu untuk perlu memunculkan. tenaga, perlu planning lah gitu. Kita kayak aku mau bayangin ini, those imaginations. Kalau dulu kan enggak, langsung judge aja gitu. Aduh, aku gitu enggak ya. Cerita orang lebih parah lagi kan? Yes. Kalau cerita orang kita malah jadinya malah ketakutan. Mau ngapa-ngapain jadi takut. Nah, manfaatnya nih Pak. Manfaat apa sih yang nih Pak peroleh ketika belajar? Setelah belajar itu. Dan anaknya Niva dua-duanya ikut kan waktu itu di kelas itu. Yes. Ikut. Bisa nggak diceritain juga dari segi Niva sendiri atau si siapa? Anak ya? Yaser. Yaser. Kalau dari aku jadi lebih aware. Terus aku tuh dulu suka sakit di punggung belakang sini. Those are entity awareness yang aku sadarin. Sekarang udah nggak pernah sakit lagi. Dan kalau tiba-tiba muncul celekit gitu, ada apa nih? Cek dulu, udah dicek. Oh iya. Jadi how to handle everything around us itu jadi lebih mudah, lebih gampang, cepat. Ternyata semua tuh cepat. Asalkan kita tahu, apalagi kan nanti habis kelas entity biasanya tiap bulan suka ada business hours. Business hour itu bukan jam bisnis seperti yang orang-orang tahu, tapi business hour adalah moment for us together buat berkumpul dan praktis bareng-bareng gitu. Ya. Lalu diskusi tentang apa nih yang muncul gitu setelah kelas gitu. Itu ngebuka banyak hal banget gitu. Jadi kita jadi lebih ngerti kalau menurut Iva gitu. Kalau kita ngerti kita ini sebenarnya kenapa, secara otomatis kita pun jadi tahu kan. Oke, ada beberapa cara nih buat handle ini. Kamu mau pilih yang mana? Cara yang ini oke, cara yang itu oke. Semuanya kan tergantung akhirnya ujung-ujungnya pilihan kita. Tapi ketika kita nggak tahu gimana ini apa, and then terus kita mau tanganin gimana tanganinnya dong gitu kan? Karena kan nggak tahu. Kalau sama anak-anak, Yasmin sih yang kelihatan ya. Dia lebih dewasa, lebih bisa diajak diskusi. Kalau Yaser masih antara maju mundur gitu. Saya mungkin belum sempat bertanya sama dia apakah mungkin pernah dia mengalami ya bullying itu tadi ya. Ketika kita cerita dan terus kita dijudge gitu. Semoga suatu saat bisa ngobrol bareng sama Yasir sama Yasmin. Ya. Nanti kalau sampai Bandung aku bikin Zoom lagi bareng Siska. Oke, wow. Nice. Nah, waktu itu kita belajar dengan Dr. David di kelas Talk to the Entities. Apa yang membuat Niva memilih beliau untuk belajar? Memilih kelas beliau. Satu, energinya Niva related. Dua, Dr. David itu punya banyak banget pengetahuan tentang banyak hal kalau buat aku ya. Banyak hal. Somehow dia punya wawasan yang luas. Gitu. Jadi ketika kita nanya sesuatu nih, dia ada tuh, ada oh ya modelnya seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu susah payah untuk menjelaskan, gini loh dok, maksudnya ke sini loh dok. Nggak perlu susah payah ke situ. Karena beliau punya pengetahuan yang luas tentang baik itu perentitian atau yang lainnya juga ya. Gitu. Jadi lebih nyaman dan kelasnya juga jadi lebih seru gitu. Karena kita cerita sesuatu tuh, kita nggak perlu capek-capek jelasin gitu loh. Gitu. Bahkan kalau mau bohong juga ketahuan langsung ya. Langsung ketemu ujungnya gitu. Oh ini sebelah sini ya. Hah? Tunggu bentar dok. Kita cek, oh ternyata iya gitu kan. Tunggu sebentar. Aku ada yang perlu aku ambil, kita pause dulu bisa? Boleh, sebentar ya. Oke. Next question will be, apa yang keren dari kelas Talk to the Entities?
Walaupun banyak yang keren, I Kamu believe. lebih mengenal siapa kamu sebenarnya. Apa yang mengganggu kamu selama ini, apa yang dulu kamu pikir adalah sesuatu yang a big no, ternyata adalah a big yes. Maksudnya gini, berapa banyak kita menjudge diri kita sendiri dengan bilang kalau aku tuh suka dengar suara-suara, kayaknya aku schizophrenic. How many of us do that? Aku tuh kadang ini, aku tuh pemimpi. How many of us do that? Banyak kan kita di luar sana. Even me myself, I was suspicious that aku punya tendensi untuk ke situ gitu. Dan itu tuh agak menakutkan buat aku. Jadi semakin nggak mau dilihat gitu. Tapi semakin terganggu gitu kan. Semakin terganggu. Tapi singkat cerita, setelah aku ada di kelas TTI, aku inget satu momen banget ketika itu aku cerita sama dokter David, aku bilang, "Dok, jadi kucing itu aku pegang." Jadi aku cerita, aku pegang kucing yang ternyata setelah aku nyalain lampu, gak ada kucing di kamar aku. Yes. Semua jendela tertutup, semua pintu tertutup, semua lemari sudah dicek, kolong apa segala macam udah dicek, gak ada kucingnya. Tapi aku tahu aku pegang kucing itu. I am 100% sure aku pegang. Terus dia dengan santainya bilang seperti tadi aku bilang, karena dia punya wawasan yang luas banget, pengetahuan yang luas banget, dia udah lama gitu kan. Jawabannya, pertanyaannya sederhana gitu. Apa kamu yakin kamu benar-benar bangun? Bukan benar-benar tidur ya, tapi apa kamu yakin kamu benar-benar bangun? Gitu. Dan jawabannya enggak, saya enggak yakin. Oh. Jadi ternyata di level tertentu tuh orang tuh bisa dalam keadaan tidur, tapi dia wide awake, tapi tidur, dia pegang sesuatu yang tidak ada gitu. Tapi tidur gitu posisinya. Tapi sadar. Does that make sense? Jadi keren gitu. Itu kebukanya ya di situ, di kelas TTI. Dari mulai situ kan aku mulai memperhatikan gitu banyak hal. Jadi intinya kelas TTI itu adalah mengenai bagaimana kita menjadi lebih aware terhadap Mengenal diri kita sendiri. Yes. Awareness kita, perceiving kita, knowing kita, apa yang kita ketahui, dan biasanya itu kita tolak dengan ngomong, nggak bakal, gitu kan? Ini nyata nggak sih? Gitu. Yes. Tapi ganggu gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya nggak ganggu kan nggak masalah ya. Kebanyakan kan ganggu gitu loh. Jatuhnya jadi ganggu, padahal sebetulnya bukan ganggu. Bukan ganggu sih. Cuma persepsi kita bahwa ketika kita sadar tentang itu, jadi kita jatuhnya ke Ganggu. ragu terhadap diri sendiri. Nah, Ya. itu yang diberesin di kelas Talk to the Entities. Kamu akan lebih kenal sama diri kamu sendiri. Itu sebenarnya. Oh iya, ternyata aku nggak gila. Aku cuma sadar aja. Niva, pertanyaan. Gimana tanggapan Niva tentang Talk to the Entities? I mean, bersinggungan dengan hal-hal seperti itu adalah musyrik. Yang musyrik itu adalah ketika kita bergantung, bekerja sama, dalam artian sepihak, memanfaatkan, membuat perjanjian, di mana musyrik dari kata sendiri adalah ketika kita memberikan kekuasaan itu lebih kepada benda lain daripada kepada yang di atas, pada Allah. Kalau mau bicara musyrik sebetulnya ada banyak hal yang jauh lebih perlu dipertanyakan itu. Berapa banyak di antara kita yang mengkoleksi sesuatu. Aku nggak bisa kalau nggak ada ini punya aku. Tahu, karena somehow kita merasa bahwa itu lebih power daripada kita, gitu loh. Yes. Tuh,
Musyrik itu memang tipis sih, tapi di textbook itu, di entities itu dia dengan sangat tegas kok. Nggak boleh nyuruh ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Kita hanya berkomunikasi. Dan ada satu hal yang aku sebenarnya mungkin bisa nangis ya kalau cerita ini. Nggak apa-apa, boleh kok. Tadi pagi aku ketemu sama salah seorang teman dari praktisi juga. Beliau cerita gitu, oh emang itu kelas apaan sih gitu kan. Terus aku bilang, iya itu kelas di mana kita belajar kenal diri kita sendiri. Kalau kita memang aware dengan dunia entities. Dunia entities itu kan luas, aku bilang gitu. Ternyata luas banget gitu. Oh ya, terus dia mulai cerita tentang spirit of the dead, apa segala macam gitu kan. Terus aku diem ya, sometimes show up, tapi yang paling menyedihkan adalah, sometimes mereka tuh datang ke aku dan mereka tuh bilang gini, I would like to communicate. Oke, apa buat aku? No. Apa buat orang lain? Yes. Do I know the person? No. Se-desperate itu gitu. Mereka tuh sometimes just want to say hi, mungkin just want to say I miss you, just want to say hal-hal yang aku maafkan kamu, tapi nggak bisa nyampe gitu. Karena anak-anak mereka, mungkin keluarga mereka dan lain-lain, simply cannot receive gitu. Dan ada orang-orang yang clear disebutkan gitu, si A, si B, si C gitu. Ketika aku tanya, apa mereka bisa terima this message? No. Ya. Ketika aku tanya, who are you? Are you related? Yes. Ternyata masih orang tuanya. Yes. Tapi mereka tidak mau terima pesan itu. Cannot receive, gak bisa terima gitu kan. So I was like, ya ampun gitu kan. Andai kan mereka mau membuka diri mereka lebih luas, membuka kesadaran, mereka mau memilih kesadaran, potensi mereka apa, mereka mau mengenal diri mereka sendiri. Sebetulnya kan awareness itu apa sih? Kita mengenal diri kita sendiri dan apa yang kita sadari, gitu kan, supaya kita bisa bertumbuh, gitu kan. Bukan kita mengcopy paste apapun yang ada di luar sana dan kita klaim itu sebagai diri kita, yang sebenarnya bukan, gitu kan. Berapa banyak orang yang sekolah tinggi dan ended up nggak kerja apa-apa atau nggak happy dalam kerjaannya karena simply bukan diri mereka, bukan hobi mereka, bukan diri mereka yang sebenarnya, Yes. bukan potensi mereka yang sebenarnya. Gitu. Ya. Dan dunia entity ini kan, ya mereka ada sehari-hari sama kita kok, gitu. Makanya ya kelas Talk to the Entities itu luas banget. Yes. Bukan cuma sekedar tentang hantu, itu bagian kecil, super kecil. Selama belajar Talk to the Entities, aku nggak pernah lihat yang namanya hantu. Iya, ya nggak pernah yang aneh-aneh. Yang Either ada itu bilang yang lucu-lucu, kadang bikin ketawa, kadang bikin terharu. banyak yang terharu ya. Kadang ya itulah gitu. So aku bilang apa yang diperlukan agar mereka yang belum mau menerima ini mau membuka dirinya dan memilih diri mereka sendiri. Itu orang kalau bilang pilih diri aku sendiri, what does it mean gitu ya. Nanti di kelas itu pun juga dijelaskan juga gitu. Maksudnya memilih dirimu itu ya benar-benar kenalin diri kamu tuh siapa, seperti apa, potensi kamu tuh apa gitu. Dan mulai nerima diri kita apa adanya gitu. Wow. Dalam banget nih, Niva. Thank you so much. Sama-sama. Terakhir, setelah selesai kelas, berarti pemahaman tentang entitas pastinya berubah. Yang dulu kita selalu dicekokin dengan berbagai macam bentuknya, sekarang pasti sudah berubah. Ya. Boleh nggak diceritain dikit?
nggak bisa dibohongin. Susah dibohongin sekarang kalau ada yang cerita, oh kayak gini gitu. Terus aku bisa ngecek sendiri. Itu apa ya? Oh ini, oh ya, oke. Dan agendanya ya. Agendanya apa gitu. Kadang-kadang gini, kayak suamiku tuh pernah datang ke satu tempat yang nggak ada. Tempat itu nggak ada di this dimension. Itu real bagi dia gitu loh. Pelayannya aneh, ininya aneh, semuanya aneh. Akhirnya kita nggak jadi makan di situ, kita pulang. Besok paginya kita lewat tempat itu cuma lapangan kosong penuh dengan ilalang. So restoran yang kita datangin semalam itu tidak ada. Pak, yang namanya restoran mau dirubuhin tuh butuh waktu lebih dari 24 jam. Itu nggak masuk akal. Aku bisa ngecek itu apa, kenapa, seperti apa bisa seperti itu. Dan nggak jadi spooky. Akhirnya ketika kita tahu kan jadi nggak jadi menakutkan ya. Wow. Dia ngelewatin satu tempat lah gitu. Nanti di kelas Talk to the Entities itu dijelasin itu tentang apa itu gitu. Kenapa kok bisa kejadian seperti itu gitu. Itu tuh apa sih sebenarnya? Apa itu? Itu nanti di kelas Talk to the Entities dijelasin. Dan kita bisa ngecek di situ ada di situ. Kalau misalnya kita datang ke tempat yang asing ya. Just to be aware sih karena kita hidup di dunia ini kayak tempat inilah, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat ini lorongnya. Dan jam segini tuh Solo udah sepi banget gitu, tapi kita masih bisa ketawa. Ya kan? Dan Nipa dengan santainya jalan-jalan tadi ke segala ruangan kosong. Oh, kita tur gitu kan, kita lihat-lihat. Gitu. Ya, nggak menakutkan kok. Sebenarnya mereka tuh baik, hanya saja mungkin ya kayak kita disapa, mereka pun menyapa kan gitu. Seneng disapa ya mereka juga disapa juga seneng. Gitu. Gak ada lah orang disapa terus tiba-tiba ngamuk-ngamuk kan aneh ya. Itu kalau bagian situ hiburannya sih sebenarnya. Tapi yang lebih penting-pentingnya sih kalau menurut aku yang sangat esensial dari kelas Talk to the Entity adalah to get to know yourself more. To get to know yourself more. Dan banyak banget yang bisa bermunculan di situ. Oke, thank you Niva atas sharingnya. It's really nice. It's really wonderful. Thank you so much. Sama-sama. Itu ya, ngobrol sama si Yasser sama si Jasmine. Ya. Oke, thank you semua. Terima kasih Niva. See you when I see you. Dadah. Bye.